Imajinasi anak ini terlalu liar. Dihadapkan dengan perkalian 3 kali 9. Malah membayangkan Star Wars. Akhirnya dengan percaya diri dia menulis 3. Bagaimana ujianmu? Aku bisa mengerjakan semuanya. Guru menyuruh membawa pulang hasil ujian untuk ditandatangani orang tua. Dia malah melemparkannya ke anjing. Guru memintanya untuk membaca. Tapi dia membaca dengan suara binatang. Membuat guru marah dan menyuruhnya keluar dari kelas. Dia adalah siswa yang membuat semua guru sakit kepala. Di mata orang dia sangat bodoh. Tapi kakaknya berbeda. Nilainya sangat sempurna membuat dia sangat disukai. Ihsan selalu dirundung secara berlebihan oleh teman-temannya sampai terluka. Dia menangis di atap menunggu sore untuk pulang. Ketika di rumah bapaknya menamparnya, kakaknya ternyata memfitnah dia. Tapi tidak ada yang mendengarkan Ihsan menjelaskan. Karena Ihsan orang tuanya selalu dipanggil ke sekolah. Mendengarkan keluhan para guru, kepala sekolah menyarankan untuk dibawa ke sekolah pendidikan khusus. Dan bilang Ihsan memiliki cacat mental. Dalam perjalanan pulang ayah sangat marah. Ibu merasa bersalah tidak merawat anak dengan baik. Tapi ayah berpikir itu karena Ihsan malas. Ihsan akan diberikan ke lingkungan yang lebih ketat. Malam itu ayah menelepon ke pesantren untuk mengirim Ihsan sekolah di sana. Ihsan menangis dan mencoba untuk tetap tinggal. Tapi ayah mengabaikannya. Di malam hari Ihsan mimpi mama juga meninggalkannya. Setelah bangun tidur dia menangis memberitahu ibu. Tapi tetap saja tidak ada yang berubah. Kepala sekolah bilang kepada orang tuanya, "Sekolah kami bahkan sangat ketat. Membuat anak berubah akan sangat mudah." Ketika semua selesai keluarganya pergi. Melihat mobil perlahan pergi Ihsan merasa ditinggalkan. Lampu asrama mati Ihsan tidak terbiasa dengan suasana ini. Tengah malam dia bersembunyi di toilet sambil menangis. Ibu menemukan buku sketsa Ihsan. Ternyata anak-anak tahu semuanya. Ibu berpikir apakah ini benar-benar baik atau tidak. Anak laki-laki ini sangat benci belajar. Karena di matanya semua huruf dan angka akan berubah menjadi laba-laba. Memanjat ke badannya. Sehingga semua hasil ujiannya bernilai 0. Semua orang mengira Ihsan orang bodoh. Setelah pindah ke pesantren gurunya sangat ketat. Ketika berada di kelas Ihsan hanya menatap keluar jendela. Sebuah kapur terlempar ke kepalanya. Guru memanggilnya ke depan dan menghukumnya. Setelah itu guru bahasa memintanya untuk menceritakan makna puisi. Ihsan serius dalam mengungkapkan pendapatnya. Tapi guru bilang itu omong kosong. Dihadapkan berbagai macam cemoohan dan hinaan. Ihsan berada di ambang kerusakan mental. Pada akhirnya Ihsan merusak semua buku pelajaran, penggaris dan pensil. Lalu membuangnya ke tempat sampah. Orang tuanya bergegas mengunjunginya. Tetapi Ihsan langsung lari keluar dari kamar. Dan berlari mengelilingi lapangan basket. Malam hari Ihsan akhirnya berhenti. Ibu dan ayah membawanya ke hotel. Dalam dekapan ibu tidurnya sangat nyaman kali ini. Setelah itu dia dikirim kembali ke sekolah asrama keesokan harinya. Jalanan tampak sepi. Dia mengambil kuas cat saudaranya dan menyimpannya ke dalam meja belajar. Ketika di kelas Ihsan seperti pohon aborigin. Dan sekumpulan orang berkumpul mengutuk pohon itu. Tidak lama pohon itu mati. Saat ini Ihsan persis seperti pohon aborigin. Dia naik ke atap dan di bawahnya adalah jurang. Kemudian teman sebangkunya yang cacat datang. Dia memberitahu Ihsan kelasnya memiliki guru seni rupa baru. Ihsan tidak memiliki harapan sama sekali. Ketika dia berbicara dengan temannya di kelas. Tiba-tiba ada badut masuk dengan jungkir balik. Penampilannya yang humoris membuat seluruh murid tertawa. Kemudian dia memainkan suling, bernyanyi dan menari. Semua orang bersenang-senang ini seperti pesta untuk semua orang. Kecuali Ihsan. Di pertemuan pertama guru membagikan selembar kertas kepada setiap siswa. Membiarkan semua siswa menggambar dengan bebas. Siswa lain senang menggambar. Hanya Ihsan yang duduk tanpa melakukan apa-apa. Guru itu menyadari ada sesuatu yang salah dengannya. Hari berikutnya guru gambar bertemu dengannya yang sedang dihukum. Mencoba peduli tapi Ihsan malah menghindar. Kemudian guru seni bertanya kepada teman sebangku Ihsan. Mengapa Ihsan selalu terlihat ketakutan? Ihsan baru saja pindah sekolah di sini. Tetapi tidak bisa belajar apa-apa. Jadi selalu kena hukuman sama guru. Mendengar itu guru seni langsung mencari buku PR Ihsan untuk menemukan petunjuk. Nilai ujian Ihsan selalu 0. Jadi orang-orang mengiranya bodoh. Dalam buku pelajaran Ihsan, kesalahan yang paling sering dia lakukan adalah menulis terbalik abjad.
Ini ternyata sulit untuk dipahami. Di matanya huruf dan angka menari. Banyak arahan yang diberikan oleh guru. Tapi tetap saja Ihsan kesulitan membacanya. Bahkan tidak bisa membedakan antara arah dan kecepatan. Guru seni langsung datang ke rumah Ihsan untuk memberitahu orang tuanya. Di rumah dia melihat lukisan yang indah dan imajinasi yang luas. Guru seni berpikir Ihsan adalah anak yang jenius. Kemudian guru melihat album yang digambar Ihsan. Membuat matanya berkaca-kaca. Seorang jenius tetapi selalu dianggap idiot. Ayahnya berpikir guru itu berbicara omong kosong. Kesulitan membaca jelas alasan bagi anak tidak bisa belajar. Guru mengambil kotak mainan, dan menyuruh ayah Ihsan untuk membaca kata-kata di atasnya. Aku tidak mengerti bahasa asing. Cepatlah konsentrasi membaca. Jangan kurang ajar, saya tahu cara membaca. Ayah Ihsan tiba-tiba menjadi sedikit sadar. Guru mengatakan ini semua situasi Ihsan. Di sekolah guru seni menceritakan sebuah kisah kepada muridnya. Ada seorang anak laki-laki di matanya huruf-hurufnya menari-nari. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Dia tidak bisa membaca. Mendengar ini semua murid tertawa. Kecuali Ihsan, dia tertekan ketika mendengarnya. Bukankah ini aku? Kemudian guru seni rupa mengungkapkan orang itu. Albert Einstein adalah jenius hebat yang menyinari peradaban manusia. Semua murid cukup terkejut. Apakah kalian seperti orang jenius itu sendiri? Setelah kelas guru memintanya untuk tinggal. Aku tidak merusak rahasiamu, tetapi aku bilang padamu bahwa aku juga masih anak-anak. Anda tidak sendirian. Guru seni menggunakan kotak pasir untuk membentuk kata-kata. Menggunakan kerajinan tangan untuk mengajarinya kata-kata. Membuat pengecualian untuknya. Tapi Ihsan belum memenuhi harapan guru seni. Dia kembali ke asrama dan mencoba untuk mengingat kata-kata. Di bawah bimbingan guru seni, Ihsan akhirnya mengenali kata itu. Kemampuan akademik juga berkembang. Guru seni tidak berhenti di situ. Dia mengadakan kompetisi menggambar di sekolah. Hari itu ayah Ihsan datang ke sekolah. Katanya dia sudah tahu semuanya. Dia melakukan ini karena dia tidak ingin dianggap tidak peduli oleh guru. Tapi guru menyuruhnya untuk mengatakan, jangan khawatir, ayah ada di sisimu. Ini adalah jenis perhatian yang diinginkan seorang anak. Sebelum pulang sang ayah melihat Ihsan berdiri di depan pengumuman lomba menggambar. Mencoba untuk membaca kata-kata yang tertulis di atasnya. Ayah tak kuasa menahan air mata lalu pergi. Di hari kompetisi Ihsan pandai mengikat sepatu dan mengancingkan bajunya, merapikan rambut di depan cermin dan senyum percaya diri. Dan saat lomba setiap anak menggunakan kuas cat mereka sendiri. Menggambarkan imajinasinya, Ihsan duduk di pojokan dan menunjukkan keahlian melukisnya. Dia menggunakan cat warna untuk menggambar. Guru dan teman sekelas yang dulu mengejeknya, sekarang memberikan pujian untuknya. Ihsan perlahan melewati kerumunan, dan mendapatkan hadiah pertama dalam hidupnya. Saat dia melihat lukisan guru seni, ternyata itu adalah gambar dirinya yang sedang bahagia. Ihsan terharu kemudian pergi ke pelukan guru seninya dan menangis. Dia mengerti guru seni yang telah menyelamatkannya. Berhasil merubah kehidupannya. Orang tuanya terpana ketika melihat lukisan Ihsan. Mendengarkan semua guru bercerita tentang Ihsan, mereka tidak bisa menahan air mata. Jika kalian juga punya anak, sabarlah dengan mereka, karena setiap anak adalah bintang tak ada duanya. Cerita pun berakhir. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film terbaru.